Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Hujan terus bang ya. Hujan terus. Cuaca dari tadi malam ya sebenarnya ya. Sampai malam ini ya. Sampai Dini hari, dari dini hari enggak, lah. siang tadi masih hujan loh. Iya, sampai ya mau Dini hari sampai sore. sampai sore ini ya. Bertanda Awet apa hujannya. ini? Apa? Awet hujannya. Awet ya. Tapi memang nggak kencang-kencang kali. Tadi malam. Oh, tadi malam parah, Tadi Bang. malamnya kencang. Tapi siang ini enggak. Siang tadi ya. Ini hujan yang menjengkelkan. Menjengkelkan ya. Sedikit tapi panjang. Sedikit panjang Kencang ya. juga, basah juga dia. Basah juga. Ya basah lah, kalau jauh terobos basah lah. Basah juga. Ini menjengkelkan gaya AFC juga nih nggak bang? Kayak AFC Ya, menjengkelkan ya. Iya. Jadi udah dapat di mana round 4 nanti? Udah resmi. Tapi AFC. Qatar dan Saudi. Qatar dan Saudi. Loh, berarti kan betul yang apa yang dibilang dari kemarin. Iya, baru diresmikan sama AFC. Iya, dia udah diketok. Orang itulah yang jadi tuan rumahnya, makanya Mereka jadi tuan rumah. Tapi di tempat netral bang. Nggak jadi. makanya AFC nggak jelas juga. Terus ada Memang ada dari barang- dulu memang nggak jelas saya Iya, kemarin kan akan ditetapkan sebagai tempat yang netral, tiba-tiba itu satu berubah pertama lagi. kan Iya. regulasi pertama itu mereka sendiri yang buat kan tempat netral, kemudian diganti Diganti lagi lagi. menjadi negara dengan pencapaian tertinggi di peringkat 3. di Round di tiga. Round empat. round 3. Round tiga lah. Artinya peringkat 3 kan. Iya, iya. Nah, harusnya peringkat 3 dengan nilai tertinggi. Mm-mm. Nah, sekarang dengan nilai tertinggi itu adalah Uni Emirat Arab dan Irak. Irak ya. Irak. 15 mereka. Sementara Arab Saudi. Saudi itu Cuma 13 kan? 13. Apapun 13 kayaknya. Qatar pun nggak 13 apa 12 gitu. Beda satu sama kita ya kan. Iya, beda satu sama kita ada. Dan ternyata alasan kenapa seperti ini dipertanyakan kan. Irak mempertanyakan, Secara UEFA transparan lah. mempertanyakan, Oman juga ikut lagi. mempertanyakan. Ya. Walaupun Oman ini nilainya paling kecil. Ya. 11 kan, Indonesia 12. Karena menurut mereka peringkat FIFA tertinggi. Peringkat FIFA tertinggi. Iya, di antara negara-negara yang lolos Yang itu lolos peringkat 6 itu. ya, peringkat FIFA tertinggi dan yang memiliki fasilitas terlengkap. Itu. banyak kali alasannya Berarti AFC ya. konstitusinya bisa dirubah ini bang ya. Wah, apa yang nggak bisa dirubah? Semua bisa. Semua bisa mak Tapi ya. cuman memang kita orang dari PSSI nggak ada yang dari ke AFC ya kan. Apa ini kita power kita dari Yalah, Indonesia cuma apa? suara-suara surat aja lah ya kan. Kalau power Indonesia memang sangat lemah di situ, Iya. sangat lemah ya kan. Qatar itu memang betul-betul anak pipa karena udah sponsornya jelas Qatar. Qatar tuh ngasih berapa itu ke pipa itu untuk sponsor Terus aja. FIFA merestui Kita dengan Indonesia apa keputusan aja itu? kasih sponsor gitu. FIFA merestui dengan merestui. Artinya kalau sudah diketok oleh AFC, AFC akan artinya mengikuti, kan mengalir. Sudah sebelumnya sudah ini Iya. sudah dari pipa. Kalau enggak ya kan enggak. Ya kan ini kan udah bukan rahasia umum lagi dari sebelum Indonesia lawan Jepang kan sudah ketahuan siapa dibilang awal-awalnya kan. Ya, iya. Cuman Itu awal-awalnya kan nggak isinya ya peringkat terbaik, kita pun berusaha untuk ngejar. biar supaya udah peringkat langsung dibilang terbaik. tuan rumah Arab Saudi sama Qatar. Qatar. Nah, sementara sebelumnya enggak, sebelumnya kan dibilang peringkat tiga. Oh iya, Udah bang, setelah pas sebelumnya Indonesia kita kalah lawan sama apa? Lawan Cina ya. Lawan Cina. Nah, ketika lawan Cina, sebelum lawan Cina itu masih peringkat Bangkit tiga tertinggi. tertinggi. Setelah Masih lawan peringkat Cina tertinggi. keluar, makanya kita aku heran. Arab Saudi masih bisa nggak peluang ngotol Australia. Kok tiba-tiba nama dia keluar jadi tuan rumah di round 4. Iya, makanya. Dan sampai susunan portnya pun udah dibuat sama AFC. Walaupun tadi Australia, Arab Saudi menang itu misalnya lolos, bisa jadi berubah lagi tuh. Iya. Berubah. Tapi Berubah kenapa, lagi. kenapa keluar bahasa begitu gitu? Berarti kan udah direncanakan Iya, dari awal. direncanakan. Makanya banyak yang orang-orang jelas kasih aja piala lolos tiket Piala Dunia ke Arab Saudi Untuk sama Qatar. Iya. Dan kalau ini benar ya, ada banyak dugaan orang berdasarkan pot. Ini pot kan udah beredar nih. Iya. Pot udah beredar. Indonesia di pot 3 nih sama Oman. Sama kan? Oman. Nah, kalau susunan potnya ini sudah benar lah, ya kan? Saudi dan Qatar di pot 1, Irak Uni Emirat sama- Arab dan Irak pot 2, Indonesia Oman pot 3. Itu artinya
Arab Saudi dan Qatar itu punya jeda waktu pertandingan 8 hari. Istirahatnya 8 hari. Jadi mereka main pertandingan pertama sama yang ketiga gitu. Kan itu 3 match day istilahnya kan. 3 hari. Jadi pertandingan pertama dan match day 1 dan match day 3 dia main. Jadi main pembuka pertama, habis itu istirahat panjang, main ketiga. Nah Indonesia, semua itu Indonesia, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab itu jeda waktu 3 hari aja. Cuman 3 hari aja. Karena mainnya match day 2, match day 3. Ya memang udah macam di setel lah ya. Mudah-mudahan aja udah nggak Arab Saudi misalnya udah main nih lagi on fire, nah tiba-tiba nunggu 8 hari udah nggak on fire lagi. Bisa jadi. Kalau kita misalnya 3 hari lalai ya kan, ya kan, masih panas-panas ini ya kan. Yang dikhawatirkan orang sih itu sekarang ke pemimpinan dari wasit-wasit nanti. Iya, itunya. Wasit. Karena kalau secara hitung-hitungan teknis sekarang justru Qatar dan Saudi itu sedang mengalami penurunan dari sisi kualitas permainan mereka ya kan. Kan kalah terus tuh. Arab Saudi kalah terakhir. Qatar juga. Dari 6 tim ini, dari 6 tim yang masuk ke putaran 4, dialah yang penurunan peringkatnya paling jauh. Paling jauh ya. Tapi masih paling tinggi juga dia sebenarnya. 55 dia sekarang. Ya kan dulu dari 30-an kalau saya 40. Dari 40-an. 40-an kan. Pak berapa dulu? Jadi sekarang semuanya tier 2 dan tier 3 ini yang main. Tier 2 lah semuanya kecuali Indonesia lah gitu. Ya benar-benar. Rapat-rapat itu 55, 57, 59, 71 sekitar gitulah ininya. Ini sebelum nanti ya, nanti kan update terakhir tuh Juli. Terakhir Juli. Update sebelumnya itu kan April. Nah, ini yang masih April nih, yang Indonesia naik jadi 116 kan ya. Hitung-hitungan sendiri tuh. Belum resmi. Oh, masih hitungan sendiri, belum resmi dari FIFA belum tuh keluar ya. dari FIFA. FIFA nanti 17 Juli kalau nggak salah. Bertepatan dengan hari pengundian. Pengundian itu ya. Kalau update. Berarti masih bisa kemungkinan kita satu grup lagi sama Arab Saudi nih ya? Sepertinya enggak. Kalau Indonesia. Sulit berarti ya? Karena yang berada satu grup ketika putaran 3 nggak akan ketemu lagi kabarnya. Artinya Indonesia akan bersama Oman, bersama Qatar. Nah, tapi siapa peringkat 2-nya? Ini yang menjadi masalah kan. Kalau udah Qatar, Indonesia, kan nggak mungkin Oman di situ. Iya, karena kan salah satu pot kan. Artinya Indonesia akan bersama Irak atau Emirat Arab. Nah, kalau aku pilih Irak sih. Iya. Ngeri WA sekarang. Iya. 11 pemain apanya? Naturalisasinya dari Brazil semua. Dari Brazil. Ngeri ya. Sebelumnya 8, tambah 3 lagi sekarang. Ya, kita ada penambahan nih, Bang? Kita ada penambahan. Kita sebenarnya banyak juga. Iya. Ya kan? Kalau satu tim bisa. Jadi mereka sebelumnya 8 itu yang sudah masuk tim ya. Di luar itu banyak lagi. Di luar itu yang tidak terpilih untuk masuk kan. Nah sekarang tambah lagi katanya 3 pemain bagus juga. Artinya 11-11-nya mereka bisa main botnya lah ya. Brazil. Kalau Irak pemainnya masih yang lama. Irak masih yang lama. Irak masih yang lama. Artinya masih Indonesia lama. Tinggal menghapus trauma aja lawan Irak ini. Traumanya ini takutnya kan gitu. Secara hitung-hitungan sebenarnya dengan masuknya beberapa pemain kayak Emil, kayak si siapa namanya, Pelupesi dan sebagainya, itu membuat kita di atas Irak sebenarnya ya secara hitung-hitungannya. Bukan secara ini, bukan secara peringkat atau apa, tapi harga pasar pemain pun kita peringkat 2 juga dari yang iya. Harga pasar ya. Harga pasar ya. Kita kalah dari siapa? Saudi. Uni Emirat Arab. Dari Uni Emirat Arab. Mahal-mahal pemainnya, mahal. Brazil loh. Peringkat. Oh, berarti nggak ada kemungkinan kita jumpa Arab lagi ya, Arab Saudi ya. Sepertinya begitu. Ini cabut nomor kah? Apakah? Dicabut nomor kalau ada pot nih. Dia kan pot. Iya. Misalnya kan pot ya, tapi pot 1, pot 2, pot 1 dulu diambil tuh biasa kan. Habis itu
tuh masuk. Pot 2 ambil lagi A atau B dia masuk. Iya. Nah, apakah ini kan namanya AFC ya? Apa aja pun bisa disulap ya kan. Biasa. KM kan kita KM bukan Tadinya kan regulasi tadi bisa sampai 4 kali ganti kan, apalagi cuma ini, ya kan. Nah, tadinya awalnya regulasi yang aku baca bahwa kalau ada 2 tim yang tadinya berada di grup yang sama di round 3, putaran 3, itu tidak akan menjadi satu grup lagi di round 4. Artinya peringkat, misalnya Indonesia sama Saudi, grup C, peringkat 1, peringkat 2. Nah, ketika masuk ke round 4, mereka nggak bisa satu grup lagi. Artinya ketika udah ambil grup A, Qatar misalnya, grup B, Saudi, Indonesia otomatis ke grup A, peringkat 3-nya. Oman yang peringkat 3-nya siapa grup dia? Oman peringkat 3-nya ini grup dia siapa? WA. 4 kan? WA. Nah, berarti Oman, WA sama Arab Saudi kalau misalnya itu. Oman kita berarti Arab, sama WA. Sama WA, Oman, Irak sama Arab Saudi. Iya, berarti sudah tidak perlu di drawing lagi sebenarnya kalau kayak gitu modelnya. Tinggal tuan rumah Qatar, Arab Saudi, tinggal cari nomor 2 sama 3-nya aja. Iya. Itu aja. Udah pasti. Yang dibagi hanya nomor 2 aja sebenarnya. Kalau menurut regulasi yang sama kan. Apa memang betul-betul dia gitu ya kan? Nggak tanpa mikirkan segala macamnya. Ini masuk sini. Enak. Tuh. Qatar, Saudi, nah Indonesia masuk di Qatar kan. Sini, Oman masuk di sini. Nah, ini tinggal 2 inilah. Gitu. Karena Uni Emirat Arab sama Qatar nggak mungkin satu. Artinya kita sama Irak. Apa? Artinya kita sama Irak. Sama enggak lah bang. Hah? Kita sama Uni Emirat Arab lah, nggak mungkin orang dijumpa lagi satu grup. Qatar sama Uni Emirat Arab. Berarti Uni Emirat Arab sama kita. Enggak lah. Irak pun enggak ya sama Irak ya. Kita sama Irak. Tapi Irak sama Oman. Iya pas lah. Pas. Kita sama Irak. Satu grup. Kita Arab Saudi sama Indonesia. Berarti kita sama si Qatar, Irak, Indonesia. Kalau memang itu. Kalau regulasinya tetap sama. Tapi kalau regulasinya berubah, nggak tahu kita. Bisa aja sama. Ya mudah-mudahan lah. Siapa tahu tiba-tiba Arab Saudi ya. Dipilihnya pula Oman, Indonesia. Bisa jadi. Ya Qatar rugi dong. Qatar nambah tuh. Qatar bagus milih gitu. Kalau satu pot nggak bisa sama. Siapa tahu ini kan AFC mau menyambarkan satu ini aja ini. Iya kan anak emasnya Qatar. Qatar yang milih. Udah aku sama pot 3 aja katanya. Anak emas juga Piala Dunia juga tuh. 2030. Dia nggak bisa satu pot, nggak bisa satu grup. Berarti Indonesia sama Oman itu nggak boleh. Sama Oman lemah ini, udah kita setel aja masukkan ke satu grup Arab Saudi. Bisa dicari-cari orang itu apanya kan? Cari-cari selanya. Selalah. Udah ini tidak ada pakai pot lagi, pokoknya dibebaskan aja. Kasih kau Arab ini mana? Qatar kalau sih mana? Iya, gue mana? Aduh, kalau itu tarkam lah itu. Ya mudah-mudahan lah ya. Cuman kita berharap ya Uni Emirat Arab tuh agak di pot 2 tuh agak keras lah bang ya, agak mengkhawatirkan. Ngeri lihat apa ya. Kemarin siapa ya? Agregatnya sampai 8-1 lah kalau nggak salah lawan apa. Pokoknya makin lama makin ke belakang itu. Makin bagus ya. Makin bagus. Nah, ada peringkat 3 soalnya itu kan, Qatar di bawah dia kan. Nyaris kan, satu grup dia kan kuat-kuat tuh Uzbekistan kan. Uzbekistan sama Korea. Korsel ya. Bulan berapa? Oktober mainnya, lama lagi. Masih lama. Jadi ada satu FIFA match dia lagi. Ya Indonesia akan melawan Lebanon dan apa gitu kan. Kuwait ya. Lebanon sama Kuwait. Nah, itu semua untuk membiasakan dengan atmosfer Timur Tengah, ya kan. Jadi dipilihlah Lebanon dan Kuwait. Ya good choice itu, pilihan bagus. Atmosfer Timur Tengah kental dan Lebanon itu di atas. Kita, Kuwait di bawah kita ya, Bang? Di atas juga. Kuwait di bawah. Kuwait di bawah. Kuwait di bawah. Kuwait di bawah, Lebanon di atas. Emang Malaysia nggak jadi?
Malaysia makin kuat sekarang. Ngeri bang, ngantem Thailand, Vietnam 4-0. 4-0. Tapi kapan mereka ngangkat sumpah? Nggak nampak ya. Silent orang itu bang. Silent operation ya. Orang itu mau naturalisasi lagi bang, Malaysia, gara-gara menang lawan Vietnam ini. Iya. Ada 37 Orang- lagi pemain-pemain dari Argentina. Kok bisa dari mana hubungan kekerabatan antara Terakhir ada pemain Malaysia dan Argentina ya? dari Liga Spanyol, siapa itu? Pokoknya dipaksa untuk naturalisasi lah. Dari Liga Spanyol. Enggak, aku yang agak mengherankan gini ya, ini bukan kita julid sama Malaysia ya. Tapi ketika di tangannya Datuk Midin dulu, ketua FAM yang lama, sangat kesulitan Malaysia untuk mencari pemain keturunan yang betul-betul keturunan. Mereka kan mencari itu juga sama. Ada yang katanya dari Belanda, ternyata tidak. Ada yang dari Inggris kan. Kalau Belanda dan Inggris ini masih masuk akal loh. Sebenarnya masih masuk akal ya. Apalagi Inggris ya. Mereka kan memang di bawah Inggris ya. Kalau Belanda oke lah bisa habis dari Indonesia singgah bentar Malaysia lah. Betul. Karena Malaysia dulu kan Medan Penang kan itu kan Kuala Lumpur itu kan memang persinggahan mereka kan. Yang persinggahan mereka. Jadi sangat logis itu kalau ke Belanda dan ke Inggris. Terutama Inggris mereka ya. Iya. Nah, tapi Amerika Latin gimana? Pernah nggak orang Argentina singgah di situ gitu misalnya lah. Kalau kita Spanyol masih mungkin, tapi itu sudah nggak mungkin lagi berdasarkan aturan FIFA. Nah, kita kan banyak orang bertanya tuh. Kita tanda kutip itu kan pernah dikuasai oleh Nusantara, kita pernah dikuasai oleh Spanyol pernah, Portugis pernah, kemudian Belanda dan Jepang kan. Makan 2 kali nih. Spanyol sama Portugis itu berdasarkan regulasi FIFA itu kita nggak masuk karena sudah di atas buyut lagi. Iya, itu ya kan? jauh. Ibu, bapak, kakek, nenek, buyut dan di atas buyut kan. Sedang buyut aja nggak boleh. Hanya kakek nenek yang boleh. Nah, kakek nenek itu yang paling memungkinkan kan Belanda. Nah, Suriname kan sama Jepang. Bisa diambil kita bang. Bisa karena itu pun kan karena kakek nenek dia. Batasannya di kakek nenek bekerja dipekerjakan di sana. Bisa juga Indonesia. Bisa. Orang Suriname si Virgil van Dijk kan ya orang Suriname kan. Kita pun ada juga yang orang Suriname tapi nggak jadi sampai sekarang kan. Jairo Ridwal kan. Nah, Indonesia linknya itu kan ke situ. Jepang, kenapa Jepang nggak ada? Mungkin karena terlalu singkat dan kita tahu cara Jepang dulu bagaimana di Indonesia kan, tidak dengan smooth. Kalau Belanda kan jadi dinikahin, dijadikan nyai. Jadi keturunannya oke gitu kan. Nah, Jepang mungkin tidak sempat seperti itu karena cuma 3,5 tahun kan. Nah, Malaysia ini dari mana? Itu yang sekarang dipertanyakan orang. Argentina loh. Gitu. Brazil, Argentina. Spanyol. Kapan mereka singgah? Atau lahir di sini dulu neneknya gitu. Berapa banyak orang Argentina yang lahir di Malaysia? Itu kan pertanyaan kita. Mungkin di Penang lahirnya, Bang. Nah, enggak, itu maksudnya kalau dulu kan, kalau Indonesia kan memang ya bapaknya datang ke Indonesia pasti anak-anak apalah itu ya, orang-orang kaya lah ya. Kayak siapa tuh? Martin Pass, Ole kan kalau sana kan pabrik gula kalau nggak salah, ini tembakau kan. Di ini pastinya Afdeling itulah ya kan. Lahirlah di sini neneknya. Nah, korelasinya ke Malaysia itu apa? Itu yang sekarang dipertanyakan. Apa korelasinya orang Argentina datang ke Malaysia, neneknya lahir di situ? Nah, kan gitu. Ya, mungkin karena rumah sakitnya kan banyak juga yang lahiran di situ mungkin. Iya, maksudnya dalam pekerja-pekerjanya apa-apa ada rupanya dari Argentina Iya, ke Malaysia. Enggak ada. Kalau dari Cina ada gitu. Pekerjaannya lah dulu. Ya, tapi kan ini resmi kan, diputuskan FIFA bahwasannya berhak bisa untuk membela timnas. Sudah main. Iya kan udah main kemarin kan. Cuma banyak yang julid nanya, ini mana apanya foto pelantikannya kok nggak ada gitu kan. Memang itu nggak pakai sumpah mungkin, Bang. Dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan ini loh Filipina yang bisa 2 kewarganegaraan. Ada fotonya.
diposting di apa akun Jadi kita resmi lah. itu. Filipina sekarang kan ngeri tuh. Tambah 12 pemain dia. 12 pemain naturalisasi baru sekarang untuk menghadapi Pra-Piala Asia. Iya. Dan mereka 2 kewarganegaraan boleh. Nggak dilepas yang sana boleh. Tapi ketika mereka melakukan apa gitu ya, kayak pengambilan Sumpah sumpah lah, seperti itu, ada fotonya, semuanya ada gitu. Ini Malaysia nggak ada. Ya. Kan? Nggak ada ya. Tiba-tiba udah Main aja. Tapi mainnya bagus nggak bang kemarin tuh? Lu bagus. Iya, babak kedua tuh kan. Babak kedua bagus. 4 gol tuh babak kedua. Babak kedua, babak pertama 0-0. 0-0 kan. Mm-mm. Memang betul pingin kali dia. Ya, Kayak kali ya, Pak. pengen kali juara, layak. dia bilang dia kan rajanya ASEAN katanya. Thailand, tapi kalah sama Turkmenistan. Tong ya. Peringkat 100 di bawah dia lagi tuh. Jauh di bawah Indonesia. Turkmen kan. Turkmenistan. Main di Thailand pula. Makanya Thailand pun ini sebenarnya iri juga nengok Malaysia sama Tapi Indonesia yang mau cari agak lemah itu kayak Myanmar menang, Ya, Kamboja menang. menang semua. Yang Menang. kalah Yang itu kalah hanya itu cuma menang. Vietnam pun kalah sama Malaysia. Vietnam dan ya. Kan gitu. Brunei menang lawan Brunei Bhutan. menang. Siapa? Lawan Bhutan. Bhutan iya. Siapa perkembangan Asiannya agak lumayan lah gitu. Jadi mereka ngekor apa? Kalau dibilang efek ekor jas Indonesia ini Iya. kan seperti itu. Iya betul. Jadi sekarang Cuman Thailand yang cuman Thailand yang belum mengikuti. atau mungkin belum dapat kali. Tapi Thailand kan banyak juga naturalisasinya kan. Pemain belakang yang tinggi itu siapa namanya? Aduh, kok jadi lupa gue namanya. Itu kan naturalisasi pemainnya. Ada 3 kayaknya naturalisasi Thailand. Cuma dia melakukan naturalisasi dengan jalan yang sama yang ditempuh Indonesia. Lama jadinya. Lambat. Sesuai dengan rules kan. Iya. Ya, Indonesia kan sekarang mau mengambil berapa pemain? 4. Siapa 4 ini sampai sekarang kita nggak tahu. Nggak tahu. Proses lagi di DPR. Aku pikir kemarin kan udah jadi nih naturalisasi. Pokoknya perempuan. Yang perempuan. 4 naturalisasi disahkan kan. Mak siapa yang Cewek, pikir? rupanya. Bukan. Mak cewek rupanya. Tim mewah juga nih sebenarnya. Mewah, Belanda semua. Kalau kita flashback lah bang, kemarin lawan Jepang lah bang, itu belum kita ulas tuh ya. Nah, kayak mana kemarin tuh bang, menurut abang? Ya kita, ya apa ya kalau dibilang ya terima ini saja kan, terima kenyataan aja bahwa kita memang kalah segala-galanya dengan Thailand. Sama Jepang. Dengan Jepang, cuma ya memang kurasa ada sedikit kesalahan juga, miss juga dalam beberapa strateginya Patrick Kluivert. Dia terlalu terbuka menyerang. Jadi kayak kawan-kawan kita bilang ya, Bung Towel dan kawan-kawannya kan, sekarang pikiran Indonesia itu adalah menyerang katanya kan. Jadi visinya itu Indonesia adalah menyerang. Cuma menurutku ketika melawan Jepang, visi kita nggak boleh nyerang gitu loh. Nah, jadi itu harus kita ganti visinya itu. Jangan apa itu ada tuyul. Tuyul berambut ini. Nanti. Nah, jadi visinya itu yang harus kita ubah gitu. Kita tidak boleh menekankan bahwa kita main dengan visi menyerang nih ya, lawannya Jepang. Ya masalah menyerang, ya peluang gol kita aja pun nggak ada. Ya nggak ada, akhirnya. Shoot and goal aja nggak ada gitu kan. Ya akhirnya ketika di lapangan itu tidak bisa berbuat apa-apa, pemain itu pun akhirnya jadi serba salah juga kan. Ya, kalau kita lah main biasa, kita main di lapangan kan. Ketika melihat lawan kita, kayak Pak Coach lah, lawan siapa main DKI kan, DKI kan kuat kan kalau main softball. Apa strategi yang kita mainkan di awal? Oh, kita harus tekan nih DKI terus ya. Ketika nggak terjadi di lapangan itu, pemain kita kan goyang semua, hilang konsentrasinya. Serba salah, ini gimana nih? Mau balik bertahan nggak bisa kan? Nah, kecuali dari awal, kalau STI dulu jelas kita bertahan aja, kita cari strategi menang, kita mainkan dulu. Sama ada ciri khas kita masih ada kemarin. Ya bola pendek, tiki taka, ada bola lempar, banyak dulu. Itu salah satu ciri khas ya. Iya. Dan orang ingat bahaya ya ada pertama Arhan yang diandalkan si Taiwan itulah. Kalau kita nggak bisa nyerak, itulah bola lemparan itu. Bola lempar itulah yang menjadi peluang terbesar ya. kita, senjata Sekarang kita. kan udah mulai hilang ininya. Ya. Senjata kita maksudnya yang Ada. Itu spesial dari Indonesia itu apa gitu. ya.
Kalau misalnya orang betul juga kayak yang bilang pundit-pundit dari Belanda itu. Kalau misalnya ada pertandingan Indonesia melawan misalnya di Piala Dunia ya, Indonesia melawan tim Spanyol dibandingkan dengan Jepang lawan misalnya Jepang, dia lebih bagus milih nonton Jepang. Indonesia nggak ada spesial-spesialnya gitu. Apa yang mau ditonton dari Indonesia itu? Apa yang dia kan pengennya buat ada kejutan Indonesia itu, ada pemain yang kencang, ada yang bisa bagaimana si Patrick itu bisa mengapain strategi baru ya kan. Itu ya orang pengen kan nonton Indonesia harus ada yang spesial. Nah, kita kan di situ dari lawan Jepang aja, waduh semua kita sudah kalah semuanya. Fisik lagi kalah. Iya. Nah ini iya betul bilang Ilham. Kita tidak punya apa sekarang ya, tidak punya identitas sebenarnya. Dibawa ke Piala Dunia andai kita lolos. Indonesia ini apa sekarang? Apakah tim yang seperti Belanda yang sangat menyerang dengan Spanyol yang sangat sangat seimbang semua lininya, main bagaimanapun dia tetap menguasai bola dengan bagus, pertahanan bagus, serangan juga bagus. Indonesia apa gitu? Apa ini apa? Kalau dulu di era Sintayong jelas kita tim bertahan kayak Italia kita. Tim bertahan. Kayak Italia. Kuat kita bertahan. Indonesia mau cari back ada, mau maksudnya talent scouting itu mau cari back kuat. Indonesia punya back bertahan gitu. Iya. Kalau memang mau mantap Indonesia ada pemain bertahan yang kuat. Pokoknya kita fokus itu aja bertahan, nggak apa-apa kita bertahan. Tapi memang betul-betul tim bertahan kuat inilah Indonesia. Italilah zaman kayak kali. Maksudnya strategi bertahan itu bukan sesuatu yang buruk kalau menurutku. Di mana-mana seperti itu kan. Di basket juga seperti itu. Tim dengan strategi bertahan itu ada dulu namanya Detroit Pistons. Detroit Pistons itu kan sangat bertahan dengan pemain-pemain bawah yang sangat brutal semua kan. Ada Joe Dumars, ada siapa tuh yang rambut warna-warni, Rodman. Dennis Rodman kan dari situ sebelum pindah ke Bulls kan. Sangat brutal mainnya, tapi juara NBA 2 kali. Dengan cara yang seperti itu, ya udah nggak apa-apa kan. Apakah Piston mau mencoba bermain seperti Lakers? Enggak. Indonesia sekarang gitu. Kita dari tim yang sangat bertahan mencoba menjadi sangat menyerang. Jadi dari kita Detroit Pistons menjadi LA Lakers seperti itu. Atau ditinju misalnya Floyd Mayweather itu bukan petinju menyerang, dia petinju bertahan. Dipukul dulu baru dia mukul. Kalau nggak dipukul dia nggak mukul gitu. Ya, cari peluang aja. Iya benar. Counter dia. Kayak kalau UFC Khabib Nurmagomedov kita sebenarnya dipukul dulu baru mukul. Mau meeting cekek habis kan gitu kan kalau Khabib. Ada ciri khasnya Khabib kan, misalnya kalau Khabib itu kan menangnya dia jago main di piting. Iya main bawah. Nggak bakalan kuat itu. Enggak. Hari ini Indonesia harus bisa. Main nama beruang wah. Jadi kalau Khabib mencoba bermain kayak Conor McGregor misalnya atau kayak John Jones dulu kan. John Jones yang sangat menyerang, sangat atraktif, pasti kalah dia. Ya dia bermain dengan PC dia, dengan ini dia. Dia main bawah tunggu dipukul dulu baru balik mukul. Jadi identitas kita yang nggak ada sekarang. Nggak ada. Kalau menurutku sekarang kita kan sudah masuk ke level yang lebih jauh ya, level tinggi, level dunia gitu ya. Tapi dengan kondisi pemain kita sekarang belum cukup untuk kita bermain menyerang. Kalau menurutnya belum cukup. Ketika kita dihadapkan dengan Jepang sajalah sudah, nggak usah Spanyol, nggak usah Prancis, nggak usah Brazil, Argentina, nggak usah itu. Jepang saja dulu. Ketika kita melawan Jepang, kita menyerang, kita kalah gitu. Bahkan ketika kita bertahan, kita tetap kalah. Cuma ketika kita bertahan waktu itu, kalahnya enak gitu. Anda kalah yang enak juga kan. Kita lihat kan enak waktu itu. 3-1 kan. 3-1 waktu itu. Yang di sini 4-0 ya? Yang di sini 4-0. Iya. Itu pun golnya kita itu melalui bola lemparan itu. Ya. Ya. Akhirnya Sandy Walsh itu. Terkejut itu. Orang kok bisa Indonesia, harusnya itu dipertahankan juga sebenarnya yang model lempar itu. Kenapa? Negara-negara lain udah mulai sebenarnya kalau berhasil terus Indonesia melalui lemparan itu, negara-negara kan udah mulai ikut-ikutan itu. Cari pemain siapa yang bisa lempar jauh. Kemarin aja udah mulai banyak itu pemain, apalagi ASEAN ya. Iya, Korea pun punya kan? Korea pun punya. Mulai ikut-ikutan sebenarnya. Korea punya ketika kita jadi ada identitas trendsetter lah ibaratnya. Untuk menyerang bolanya nggak harus bola tendangan sudut, tapi bola lemparan itu harusnya dipertahankan juga. Bisa jadi Arhan dari lempar-lempar masih belum, bisa jadi direkrut
klub-klub Eropa khusus spesial. Spesialis tukang Jadi lempar. tunggu lempar aja, tunggu Ya pinggir. main pun kan nggak buru-buru amat Iya, sih. di Bangkok Nggak ini buru-buru amat. jadi apa? Pemainnya sih, tidak dia. sama pelatihnya itu modal lempar itu. Ya memang dia mainnya pun agak ya. Iya, main di bisa. kiri. Dia selalu bermain Arhan itu. Heeh. Bahkan ketika dia kondisinya tidak fit, dia disimpan untuk masuk menit ke 80 ke atas pasti masuk Nah, Arhan. Untuk melempar-lempar aja. Ya, cuman kan kalau dengan skuad kita sekarang di situ Perdong, di situ James. Mhm. Itu kan posisi dia tuh kan. Ya. cuman kan Sempatin dia nama. belum dikasih kesempatan aja sama Patrick. Patrick belum lihat. Kalau latihan nggak tahu lah kita, cuman apa betul diterapkan orang itu. Ya mungkin bisa jadi masukannya kalau didengar sama PK Iya, ya. jangan hilangkan identitas itu. Kita pun harus punya identitas juga kalau memang nggak jelas. Kita ingin menyerang. Aku dalam beberapa pertandingan ya, mulai dari lawan Bahrain, Cina dan juga Jepang itu sangat jelas. Bahkan ketika melawan Australia. Nah, itu yang kelihatan kali itu. Kelihatan sekali bahwa visi kita menyerang. Melawan Bahrain dan melawan Cina itu cukup. Ya bisa lah ya. Kekuatan kita, kualitas kita cukup untuk melakukan apa ya istilahnya, menerapkan visi menyerang itu melawan tim sekelas Bahrain dan Cina. Cukup. Tapi ketika kita menerapkan visi yang sama melawan Tim yang Australia dan melawan yang agak kuat lah gitu dia bilang ya. itu nggak cukup. Gitu, nggak cukup. pelatihnya pun otaknya pun nggak cukup juga mikir apa yang harus dilakukan kalau lawan sekelas Jepang ini gitu. Minimal adalah yang dikeluarkannya otaknya apa lah yang bisa dikeluarkan strategi baru. Mama pernah baca Wiro Sableng kan, atau nonton film Wiro Sableng kan, atau ini aja lah dulu kita ada sandiwara radio dulu, Saud Sepuh, ya kan, Brahma Kumbara. Itu ketika dia menguasai satu ilmu tenaga dalam, dia sudah menguasai itu, tapi fisiknya tidak cukup untuk menampung itu. Yang celaka dia sendiri. Membal. Jadi keluarkan yang ajian apa namanya tuh, lampang dulu kan, apa ya kan? Ternyata belum cukup kuat dia. Balik. Pingsan. Dia lemas dia. Nah itu yang terjadi sama Indonesia melawan Arab Saudi lah ya. Analoginya gitulah, kita sangat ingin menyerang, visi menyerang, bombardir habis, nggak cukup kuat, stamina nggak cukup kuat untuk itu. Melawan tim yang secara stamina cukup kuat, fisik cukup kuat. Betul. Mereka bisa menahan itu. Habis itu melihat kita lemah, mereka serang balik habis. Dan serang balik kita kocar-kacir, panik ya kan. Kita mau main serangan balik, kita mau main agak tenang, rupanya Jepang tuh lebih bagus juga pressingnya. Padahal kita sebenarnya udah mau coba serangan balik, coba tenang, cari mana dulu. Rupanya Jepang tuh lebih sangat nampak bedanya ketika kita pas ya, kebetulan setelah melawan Cina kita melawan Jepang. Strategi yang dipakai Kluivert hampir sama persis. Jadi ketika melawan Cina kita dapat serangan balik 2 lawan 2 gitu kan, sampai ke depan itu masih jadi 3 lawan 3 gitu. Mereka, kita bisa naik 1 orang, mereka turun 1 orang, 3. Kalau lawan Jepang kita naik 2, mereka turun 6. Udah tiba-tiba ada sejajar lagi balik. Kita bagaimana caranya mereka ninja, kurasa semua itu. Itu udah maksudnya udah di planning si pelatihnya Hajime tuh kayaknya, Bang. Itu Hajime bilang ketika bola hilang 1 menit harus balik. Udah ditanamkan, harusnya Patrick Kluivert harus bisa juga. Walaupun kau pemain mahal lah, misalnya pemain mahal kau Miss Hilgers, pemain mahal kau Kevin Dix, kau harus tetap balik ini juga ketika hilang bola gitu. Nah, Hajime mungkin menerapkan ke pemain-pemain itu. Bener. Kau masih muda, kau masih bagus, kau mau dapat tempat nggak di timnas Jepang? Mau ikut nggak apa ikutin aturan aku, ikutin sistem aku, katanya. Yang salah nahan itu dicoret ya. Salah nahan dicoret. Ada salah nahan bola, lepas. Dicoret tuh rasa. Dicoret. Mungkin orang tuh kalau ada video evaluasi, nah nih kau lihat, kau tengok tuh videomu. Nah, kau nggak pantas masuk nih. Kau nggak pantas, siap coach katanya. Karena yang dimasukkan dia kemarin adalah pemain apa ya, kalau dibilang skuad
skuad pelapis untuk menyempurnakan skuad yang udah ada gitu kan. Jadi yang main kan semalam cuma Kamada, Endo sama Kubo kan, cuma 3. Yang pemain betul-betul tak tergantikan di tim inti kan, cuma 3 orang. Yang lainnya kan bongkar pasang istilahnya. Justru yang bongkar pasang ini semua pengen menunjukkan, makanya mainnya Jepang itu kencang kali. Kencang semua main. Coba kalau udah ada kayak pemain-pemain apa yang udah masuk ini, kasih napas lah. Indonesia ini betul-betul nggak dikasih napas. Nggak dikasih napas karena mereka yang dipasang itu makanya salah kaprah banyak penonton bola Indonesia, supporter Indonesia kan kayak gitu. Wah, Jepang pakai pelapis. Iya, satu Jepang pelapis itu Jepang yang mana gitu. Jadi kalau kayak Indonesia dibilang Indonesia pakai pelapis. Iya. Pelapis atas itu pemain abroad, lapis bawah itu pemain Liga 1 kan. Jepang kan tidak. Lapis atas pemain abroad, lapis 2 pemain abroad juga sama, yang selama ini nggak dipakai gitu, yang selama ini kadang dipanggil, kadang tidak gitu. Dan masih muda-muda dan proyek besar. Dan lawan Indonesia kemarin, itulah yang mereka jadikan satu wadah untuk menunjukkan bahwa mereka bisa masuk gitu. Tanpa bilang Hajime ini, kalau kalian nggak betul-betul ku coret nih katanya kan. Iyalah, udah pasti tekankan dia tuh. Jangan bikin malu main di kandang, harus itu yang dia all out katanya. Yang di atas tuh pemain-pemain inti kita udah ada nih. Aku tinggal cari 5 orang lagi nih, misalnya dibilangnya gitu kan. Nah, kalian bagus-bagus lah main kan. Itu ada dibilangnya kan. Tinggal kalian lah menentukan ini kata. Apa nggak macam hantu mainnya, macam ninja. Tapi betul gila macam pakai doping pemain Jepang tuh kemarin. Nggak dikasih nyerang kata. Kalau postur biasa aja. Biasa sama, posturnya sama, nggak bisa besar kali. Tapi aduh, mereka sangat kolektivitasnya itu luar biasa. Misinya tuh jelas gitu ya kan. Compact defense-nya bagus. Compact defense dan gitu apa namanya ya, untuk mencari peluang itu bagus, gerakan tanpa bola bagus. Lengkap lah kayaknya kemarin. Maksudnya memecah buntu, misalnya Indonesia mainnya di sini. Orang kan tuh tahu dari kita main bola 1-2 bisa. Makanya kan bola chip loncat gitu, gampang. Udah 1-2 di tengah pun masih bisa main. Kalau kita kan main yaudah sayap kiri, sayap kanan. Buntu sayap ini nggak berani nusuk dari main tengah itu. Jepang kan berani karena dia menguasain passingnya pendek-pendek itu. Karena tengahnya nggak jalan kita kemarin. Jadi walau PSI sama HY pun nggak bisa apa-apa. Dapat bola pun jarang kan gitu. Harusnya memang lawan Jepang itu masukkan Iper Jenner. Cuman Iper Jenner karena akumulasi. Main-main muda juga. Yang bisa ngikutin lah. Itu kan masih bisa. Yang udah main apa aja dulu. Main stabil, main bertahan ya kan. Ini PC menyerang ditekankan betul-betul habis. Dan gitu ngepresnya pun nanggung-nanggung kita semalam tuh. Berjarak semua kan. Iya. Menguasain bola, ditunggu dulu, jangan sabar dulu. Kalau Jepang kan nggak ada kali. Ngalir aja deh. Langsung di press terus, silang bola di situ langsung ditekannya. Ya sebenarnya kualitas Indonesia sekarang itu sudah, kalau dibanding yang lalu-lalu memang sangat jauh ya. Kalau menurutku sangat jauh. Dulu kan kita tier 4. Sekarang kita berada di tier 3, tapi kualitas kita tuh sudah di tier 2 kalau menurutku. Kita bisa kalau ngelawan Bahrain, melawan Cina itu kita bisa. Masih dapat. Bagus loh. Kelihatan bagus, bisa sangat apa ya, melawan gitu istilahnya ya. Tapi kalau lawan tier 1 itu belum sampai di situ. Makanya tim ini harus ditambah lagi gitu. Nambahnya apa? Pastinya naturalisasi kalau menurutku. Nggak bisa kita pakai kita bilang ini pemain Liga 1 harus diberi kesempatan lebih banyak lagi. Siapa yang mau diberi kesempatan coba? Udah, ini pemain terbaiknya udah masuk semua. Iya kan? Yang nggak masuk itu hanya Malik misalnya kan, Malik agak bagus. Kemudian siapa tuh? Si yang cedera orang Dewa. Septian Bagaskara, kemudian juga Sadil Ramdhani misalnya, atau juga atau juga kemudian Maklok atau Elkan Bagot misalnya, kan kayaknya tinggal 5. Dan yang 5 ini bukan nggak pernah masuk ke dalam, pernah masuk timnas tapi ya kalah bersaing begitu kan. Artinya
tim yang ada sekarang udah yang terbaik di Indonesia. Ini nggak bisa di apa-apa. Nggak kita pungkirin lagi lah. Ini yang terbaik ini. Nggak bisa Ya. di-upgrade lagi, Iya, nggak benar. bisa Benar, dibagusin benar, lagi. benar. Oh, iya. Iya. Keluar masuk gitu. Kalau mau meng-upgrade lagi, ya masukkan pemain baru, naturalisasi kalau mau. Iya, Nggak betul. bisa. Kalau kita memang mau instan ya, mau instan. Tapi kan sembari apa ya, sembari membangun. Kita pernah ngobrol di sini sama si Arya Sinulinga kan. Itu ya kita tidak tinggalkan itu pembangunan. Banyak yang membandingkan Indonesia dengan Jepang gitu kan. Jepang itu tanpa naturalisasi, siapa bilang nggak ada naturalisasi? Nggak paham orang tuh berarti. Mereka Jepang itu mulai di tahun 90, 90 ya. 91, 92 itu mereka sudah memulai proyek itu. Dan mereka coba peruntungan itu tahun 94, kualifikasi 94. Itu ada pemain namanya Rui Ramos. Itu pemain Brazil tanpa darah Jepang sama sekali. Gagal di situ, masuk lagi di Piala Dunia 94. Di 94, apakah ada pemain naturalisasi Jepang? Ada. Dua. Salah satunya Wagner Lopez namanya. Itu duetnya Hidetoshi Nakata di tengah. Ya. Nah, 2022, 2026 ada nggak pemain naturalisasi Jepang? Ada. Alex Dos Santos semuanya. Santos ya. Kan yang hitam, karena kiri kalau nggak salah. Kiri. Ada, 3 orang ada. Sekarang aja yang nggak ada, tapi ada keturunannya kan pemain Kiper Suzuki. Dan gitu si apa itu dari Brazil sebiji ada keturunan. Iya, ada 2 orang. Terus tapi mereka tetap di bawah itu liga itu mereka bikin bangun ya, mulai dari tingkat dasar, tingkat SD, SMP, SMA, universitas, tim universitas Jepang gila ya betul. Dulu kita main timnas sama timnas pelajarnya Jepang, sama timnas zaman Kurniawan dulu ya? Kalah ya. Itu. Betul. Ya memang. Jangan lupa juga Jepang pun juga pernah kalah banyak juga. Kalah sama Indonesia 7 kan? Maksudnya pernah lawan tim kuat misalnya lawan Brazil kemarin habis dibanting 4-0. 4-1 artinya ya kayak Indonesia juga lah. Iya, gitu. Pernah bakalan dibanting-banting juga sama tim-tim yang kuat. Nah, ini posisinya sekarang Jepang tim kuat, kita Indonesia dibanting. Jepang pun pernah juga dibanting. Pernah di posisi Jepang Indonesia pun pernah kan? Pernah di posisi Indonesia Jepang ini ketika melawan Brazil berapa 5 ya kalau nggak salah di Piala Dunia tuh. Di Piala Dunia. Maksudnya Jepang dulu kan nggak diunggulkan. Nggak dianggap lah. Lubo nih bakal jadi kayak Indonesia juga kemarin kita dianggap tim Lubo. juga lah. Tapi memang saatnya nanti perkembangan Jepang dari zaman siapa tadi Bang? 90 Rui Ramos. Enggak, 94 Rui Ramos. Tengahnya siapa tuh? Nonaka pula siapa? 98 Nakata. Sama sekarang jauh kali perbedaan mainnya memang. Iya. Ini kencang kali ya, memang. Itu aja udah bagus gitu, udah tier 1 untuk Asia. Tapi di sini jauh kali memang udah dunia kali kawan nih. Ngeri sekarang. Ya kita kebetulan sekali lah memang kita bermain Cina setelah lawan Cina lawan Jepang. Kelihatan betul bedanya. Kelihatan betul. Indonesia sebenarnya tetap di level yang sama, yang sama. Bagus gitu. Tapi ketika melawan Cina, kebagusan Indonesia ini cukup untuk mengalahkan Cina, untuk menekan Cina. Melawan Jepang, kebagusan Indonesia tetap, kebagusan Jepang di sini. Nggak ada kejar, jemplang gitu. Ada gap yang belum bisa kita ini ketika melawan Jepang. Walaupun dia main lawan bukan pemain utamanya kalau dibilang ya, tapi bukan pemain utama Jepang. Sama juga kita bilang bukan pemain utama Spanyol. Sama sekarang. Sama. Gitu. Kita main sama Jerman bukan pemain utama Jerman. Sama kayak. Jadi antara Spanyol, Jepang gitu kan, siapa? Brazil lah katakan ya. Itu kan sekarang tinggal 11-12. Jepang tuh peringkat 15. Tapi kalau aku layak di 10 besar ini layak kali ini. Kalau tengok permainan dia hanya berapa tingkat dari Jerman? Kalau nggak salah aku Jerman 8. Artinya coba 7 tingkat di bawahnya. Ya Jerman pun kalah. Jerman kalah 4-1 sama Jepang. Bingung dia main gimana. Spanyol aja yang
tiki-taka hebat gitu. 2-1? Kalah 2-1. Makanya gue bilang dia 10 besar layak sebenarnya nengok permainan Jepang sekarang perkembangannya. Si pelatihnya pun cerdik juga. Iya, benar. Sama mirip Luis Enrique lah agak-agak. Tahu dia di mana titik kelemahan. Sekarang Luis Enrique pelatih PSG udah menang besar aja di Piala Dunia Oh iya, ini. menang semalam. Piala Dunia antar klub menang semalam. Lawan Atletico Madrid loh. ATM ya. 4-0. 4-0. Habis ngelawan Inter Milan 5-0 ini 4-0. Padahal Luis Enrique dulu waktu megang Spanyol tau lah ya kan Bang. KKN kan. Karena orang Barca semua banyak itu kan yang hancur itu. Pemain Madrid itu dia. Karena di tim nasional itu berbeda ya. Ketika masuk di tim nasional itu kadang-kadang apa yang dilakukan di klub itu nggak bisa diterapkan di tim nasional. Dia harus lebih plural ya. Plural. Tapi ya Jepang itu memang atletnya pun memang profesional semua. Maksudnya betul sadar seorang atlet gitu. Nah, kalau masalah pelatih itu ya memang mau belajar. Pelatih dulu pakai pelatih luar semuanya awal-awal Jiko Bang ya. Jiko dulu. Sekarang baru belakangan inilah. Belakangan ini gitu. Jadi pelatih ini. Ya memang dulu Houllier bukan Houllier siapa yang bekas pelatihnya Vietnam kemarin itu pernah ngelatih Jepang juga. Philippe Tossier pernah. Nah, kalau aku sih memandang Indonesia ini masih punya peluang di round 4. Asal ada tambahan lah. Pasti ada tambahan. Jadi Kluivert kan kemarin tuh pernah bilang udah aku sudah happy dengan tim ini. Ya, tapi ketika kita melihat bahwa Jepang itu kita kalah 4-0, yang kita lihat jangan kalah 4-0-nya. Tapi sampai di mana level kita di situ. Kita kebetulan lawan Bahrain, lawan Cina, habis itu lawan Jepang ya. 6-0 ya. Dengan kualitas kita sekarang kita bisa bersaing dengan Bahrain dan bisa bersaing dengan Cina, terlepas bahwa itu main di kandang kita sendiri kan. Tapi persaingan itu ada, kita bisa membuka ruang, kita bisa menyerang, kita bisa menguasai bola dengan enak gitu ya. Lawan Jepang kita nggak bisa ngapa-apain. Padahal kualitas kita sama. Artinya kualitas kita di sini, kualitas Jepang di sini. Nah, negara-negara tier 1. Nah, di tier 2 ini agak imbang-imbangan. Tapi kalau kita bisa suntik beberapa pemain baru, kita agak lebih tinggi mereka sedikit. Ini tergantung sama mental pemain lagi ya. Iya. Kembali lagi ya. Iya. Soalnya kita kan meraih poin kan di kandang terus, Bang. Di kandang di luar sama sekali nggak ada kan? Di luar sekali, lawan Saudi. Sekali lawan Saudi, sekali lawan Bahrain. Dua poin kan gitu. Nah, terus round 4-nya pun harus inilah terakhir nih. Jangan sampai kalah juga. Ya. Udah round 4. Nggak bisa lagi menang sekali, seri sekali. Kita kan penentuan kita lolos Piala Dunia ini terakhir. Iya, sini. Ya, harga mati harus dua-dua menang kan gitu kan. Kalau kita peringkat 2, kita masih panjang lagi perjalanan. Ada perjalanan. Masih dilaga lagi sama 2. Dan rasa-rasanya ini sangat menguras energi kan kalau main di round 5 kan. Iya, betul. Main di round 5. Di sini dihabiskan. Di sini dia dihabiskan. Mau nambah pemain colok sekarang di sini colokannya. PSSI. Habiskan di sini ya kan. Di sini. Nah, gol untuk Piala Dunia di sini. 2 kali menang aja udah Piala Dunia. 2 kali menang. Memang 2 kali main, bukan 2 kali menang. Artinya kan ke depannya 2 kali menang udah langsung Piala Dunia cetak sejarah kita. Uzbekistan aja yang cetak sejarah ada pemainnya aja dikasih mobil satu-satu. Iya. Ya kita dikasih jam kemarin. Itu masih ini aja. Masih menang aja ya kan. Lolos round 4 ya. Itu nggak ada yang protes di sana. Pemain wusunya nggak ada yang protes kira-kira. Enggak. Kalau itu kan mereka jelas lolos Piala Dunia. Siapa yang mau protes coba? Nggak ada yang mau protes. Ya mana tahu di tempat kita nih kan banyak. Ada yang protes, banyak yang protes. Kami udah begini nggak dikasih, pilih kasih katanya. Padahal sebenarnya kalau dari sisi prestasi, atlet yang berprestasi kan dikasih juga. Iya, dapat penghargaan. Kayak emas Olimpiade itu berapa dianggarkan sekian. Iya, dapat rumah, dapat mobil, dapat uang, dapat pekerjaan PNS, semua dikasih kan. Bulu tangkis pun gitu juga ya kan. Semua dikasih. Bulu tangkis adalah penghargaan dari pemerintahan. Tingkat Asian Games lah. Kalau sekarang kan Asian Games. SEA Games pun dapat bonus, Bang. Kasih bonus. Di luar SEA Games tuh misalkan bantuan ya oleh England gitu yang juara 1 kan tetap
Tetap ada. Bantuan sponsor ada. Ada sponsornya. Sponsor pemerintah. Ya kita PON aja pun dapat kan bonus. Mama dapat. Nggak dapat apa-apa, dapat tembaga nggak dapat lah, Wak. Kalau enggak Enggak. Saya. Apa? Udah bayar rupanya? Hah? Udah bayar rupanya? Tuk sumut. Udah katanya. Udah penuh? Udah cair. Aja pelatihnya itu cair dia kok. Nah, cairnya jemplang kali, Bang. Dari dulu ya. Bukan sama daerah lain. Kalau Cuma kalau kan aku kalau bisa dapat dia 1 emas, 1 perak. Ya, di Emas sana. 250 juta kan? Mana di sini? Di sini. Di Sumut 250 juta. enggak. Dikurangin terakhirnya. Jadi Enggak berapa? sampai. Bukannya ditambahin? Jadi Bukan, 3,5. enggak sampai. Emas 250 juta, lumayan loh. Mana ada? Emas, Itu pride emas. Jawa Barat. 75. Kalau nggak salah sini jadinya. Jawa Barat itu. 75. 75. Bukannya 250 juta. Enggak, itu Pride awal aja. Karena kan protes kemarin. Jemplang lah 2 kali. Lah itulah kita harapkan. Tapi lumayan cair juga tapi. Kawanku pelatih aja tuh cair dia. Berapa Pak dia? Dia karena mungkin dia NPC juga, dapat dari NPC dia apa atletnya dapat emas, lumayan dapat. Oh medalinya. iyalah. Kalau dapat medali adalah lumayan, tapi kalau di perak pun lumayan juga. lumayan kan? yang Puluhan jelas juta juga. puluhan, iya. Kalau Yang nggak kalau dapat di yang sana nggak di apa. Jawa ratusan. Hitungannya jelas dia, Bang. Per tim pun anak DKI kemarin Bisa beli rumah, bisa beli mobil ya. perak 150 satu orang kali 20 orang. 50 juta kali 20 orang perak. Apalagi emas. Tuh. Sini ya nunggulah kemarin habis raya baru udah kelar kan. Dari sana begitu pulang langsung cair. Cepat ya. Itu lama-lama. Oke, apa lagi nih? Tapi Pak Erick Thohir Federasi Sepak Kulipot siap kan main di Siap katanya siap. Di Kalau daerah orang kedua sana. siap aja lah. Siap aja orang kedua ya. Siap. Berarti Pak Dapat. PK bukan mundur kan? Banyak kali isu mundur. enggak, Ribut itu, sama Lek Pastor katanya. Kita nggak tahu lagi sekarang ini Mana yang berita betul nggak, Bang, di ya? medsos ini mana yang betul mana yang bohong, karena orang berbohong sudah tidak. Suatu pekerjaan Bang proses sekarang. Iya, kalau dulu bilang nggak bergetar bibir kau tuh ngomong. Iya, Dulu kan iya. zaman kita kan gitu kan. Betul mulut gua ngomong kayak gitu. Bergetar mulut kau ngomong bohong-bohong gitu. Kalau sekarang nggak ada. Nggak ada. Nggak bergetar tangan kau itu ngetik kan gitu kan Makanya istilahnya. bohong itu jadi kerjaan sekarang Jadi mungkin kerjaan. Bang. Banyak lah sekarang yang kita membuat orang di luar itu jadi apa ya Sesat. miskomunikasi gitu. Jadi sesat pun gitu. orang ha. Bola lah, inilah semua pulau lah sekarang. Iya. Itu cuma hancur. Bang. Itu kan memang betul kalau itu diperebutkan. Yang merebutkan siapa? Sumut. Mana bisa Sumut merebut itu? Jadi Ya pusat lah yang sudah mengetuk palu. Jadi Sumut sekarang ya narasinya kan sekarang yang beredar itu bahwa Sumut mau ngerebut Pulau Aceh kan itu kan Iya, sekarang. iya, iya. Ya Meminta. mana bisa? Dari mana Sumut bisa merebut Pulau Aceh? Ya, tapi itu- minta dia nih. Kalau gubernur kita Bobby kan bilang kami dalam posisi menerima saja. Kalau memang itu untuk Sumut oke. Kalau tidak pun ya silakan pusat yang mencabut katanya gitu. Nah ini sekarang nggak tahu. pulau itu Pak Bang, Prop ada kepentingan ya, bisa ada migasnya nggak atau ada, apanya? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Berpotensi ya. Ini Sosmed lagi. Misalnya yang bisa kawan kita kan baru pulang dari sana, dari TV yang lain, dari TV yang lain baru balik dari sana. Apakah di sana ada Alam apalah gitu. kehidupan? Nggak ada. Apakah ada ada objek wisata yang objek bagus, wisata yang memang bagus? Enggak. Di sana ada katanya banyak sih rumah, ada rumah, tapi itu menjadi semacam pulau persinggahan bagi nelayan gitu. Seperti itu. Ya tidak ada yang dieksplorasi. Kalau aku sudah bicara juga sama ahli inilah ya, mineral seperti itu. Apakah ada mineral di situ? Ada tambang bisa. Kalau kata dia kalau di barat itu nggak ada semua. Itu yang di timur yang ada. Tambang sama Pantai timur mineral. itu yang ada kayak ada minyak dan sebagainya itu di sana. Di sana paling pasir-pasir kuarsa itu di situ. Dan memang tidak dikelola secara ini. Cuma memang kalau pulau itu sudah dari tahun 152 milik ditetapkan sebagai milik Aceh. milik Aceh. Iyalah. Ya udah biarkan aja lah itu Udah urus. sebenarnya. Ya kan? tapi
Kok jadi lebar kali gini bang? Sampai aku baru titik lurusnya, tapi orang ngambil titik lurusnya masuk ke arah Sumatera Utara. Iya, secara Ininya. teritorial, secara geografis letaknya dekat sama Sumut. Kalau kita masuk dari Barus, dekat mak, iyalah. 1,5 jam. Karena Nggak Sumut kan sam- luas nggak juga, sam- Aceh nggak pun sampai. luas juga. Dibanding kita masuk dari Singkil, Iya. lebih jauh Lebih- dan lebih mahal sekarang. Ya sama yang kayak perbatasan kita Ongkosnya. sama Sumatera Barat. Kan ada di sana kan? Ya, Apa itu namanya, daerah mana? yang dekat Mentawai kan, yang dekat Mentawai. Mentawai itu Sumatera Barat, yang dekat Mentawai itu Sumatera Utara. Utara. Padahal jauhnya, nauzubillah. Alhamdulillah. Kan? Ya ini gini juga. Yang nggak tahu kita gimana. Tadi aku dulu. lihat bang apa ya kan bekas Wagub ya kan. Udah jumpa sama Mualim ya. Ya mudah-mudahan bagus lah. Diserahkan ke pusat lah semua putusan di tangan Pak Prabowo. Iya, pokoknya jangan inilah, jangan melebar kemana-mana gitu. Jadi Ini panik kalau politik ini perkaranya jauh lebih parah dari soal Patrick Kluivert cabut. Patrick Kluivert mau cabut ya, kalaupun dia benar-benar cabut ya udah. Ya gitu udah, kan. silakan. Tapi kalau kayak gini perpecahan, perang pula lagi, gara-gara ini. Sampai Udahlah. tahap ada pasang 2 tiang lagi Iya, udah ya. ya, Kemana-mana ya kan. Pak Prabowo bisa melihat lah ini. Iyalah. Ya, udah batal, udah selesai. Iya kan? Oke lah. Semoga dengan pembatalan itu selesai dan kita pun selesai juga hari kita ini. pun selesai. Kalau apa tadi antar klub gimana? Duh, Udah 3 yang main ya? Bayern Munchen. Kalah pesta gol Wih, Lawan 10-0 10. lawan Auckland City. Oh, yang Auckland kiper City. itu katanya kiper Auckland City. Aku baru dapat info. Pekerja pabrik, Iya, memang Auckland City itu bang klub semi profesional. semi pro. semi pro. Semi pro. Jadi Bukan pemain-pemain profesional, itu masih bisa masuk ke nyambi-nyambi antar klub. pekerjaan lain. Iya, Kayak- tapi dia juara di sana, juara di Oceania. Nah, itulah kayak Indonesia tadi, dia bagus di sana, main sama Bayern Munchen yang ibarat langit sama dasar sumur bor. Jauh. Ya kita masih dasar lah ya kan, bukan dasar Kita sumur masih lagi. di tanah. Iya, di tanah. Dia di bawah, ibarat dia bumi sebenarnya dan di bawah. langit. Kita bumi dan langit lah. Kalau dia di dasar bumi Dasar. sama langit, sama di atas Memenangkan langit dasar lagi. itu pun masih Iya, susah kali dasar lah. sumur bor dia. Sama kayak kemarin. 10 ya. 10-0 bang. Nah inilah yang salah satunya juga yang membuat Piala Dunia antar klub itu Tidak diprotes banyak orang kemarin. Nah, Gimana satu penilaiannya gitu. nilainya bagaimana, penunjukannya gimana, kayak Inter Miami kan bisa masuk kan, karena Messi main di situ dan juga karena dia tuan rumah, itu ya. masih oke lah. Kemudian yang lain-lain bagaimana penunjukannya, bagaimana mungkin melagakan gitu istilahnya, melagakan klub-klub seperti Munchen, seperti Madrid, seperti PSG, Inter Milan, melawan klub-klub yang secara kualitas itu jauh di bawah kayak Auckland, kayak jauh gitu. Nah, itu apakah tidak hanya akan menjadi ajang pembantaian, masih lumayan ajang, takut-takutnya kan ajang perjudian. Iya, betul-betul. Berapa poinnya sekian gitu kan. Ada peluang di situ Ada ya. peluang di situ. Betul. Terus yang kedua juga menyiksa pemain kan. Ya pemain kan nggak sempat Capek, berlibur ya? ini. Iya. Main terus ya kan? Main terus. Apakah pemain pelapis nggak mungkin? Iya, habis main liga domestik, Liga liga domestik. champion, masuk Pipa Matchday. Masuk Pipa Matchday itu ada yang kualifikasi Piala Dunia, ada yang Europa Nation League, Betul. ada yang kualifikasi Piala inilah itulah. Masuk lagi ini. Harusnya sekarang pemain kan berlibur kan menjelang Agustus. Kan Agustus masuk. Ada 1 bulan dia berlibur. Ini nggak ada. Apa mungkin waktunya. pemain-pemain pelapis yang diturunkan situ? Oh, enggak juga. Pemain utama. Iya. Real Madrid kan 34 pemain loh yang dibawa. Ya kalau Masuk pemain barunya. Manchester City pun bawa pemain baru. ya karena kalau pakai Termasuk Tijani Raiders ya. pemain pelapis kan ya nggak hilang gengsi kejuaraannya ya kan? Iya. Oh, oke lah. Kita tunggu aja bang. Iya. Oke. Udah pas 1 jam. Pipa Matchday kapan? Nggak ada Indonesia? Bulan 7. September lah. September. September ya, masih lama ya. Libanon, Kuwait. Libanon Kuwait. September atau Agustus ya? Karena September bang. main putaran 4 kan Oktober. Oktober. Kan? Oh iya. Nanti
September, Oktober, November, sebulan tuh jaraknya. Oh, ya nggak apa-apa lah, berpanas terus ya kan. Nah, chemistry pun harus dijaga ya kan. Ya. Nah, kita akhirin aja lah Bang ya. Ya. Udah 1 jam. 1 jam Isya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.